Selamat datang lagi di Awang Jantarot ya, di channelku ini. Di video kali ini requestnya teman-teman ya, reading tentang zodiak ya. Nanti aku akan bikinnya per elemen ya, per elemen, tapi nanti satu elemen satu video, tapi aku jadiin satu. Oke, nanti aku kasih timestampnya seperti biasa. Nah, di video reading zodiak kali ini aku akan membahas tentang, atau temanya itu apa yang akan terjadi, atau apa yang akan terjadi di hidup kamu sekitar 3 bulan ke depan ya, mulai dari sekarang kamu nonton video ini. Jadi video ini timeless, nggak aku patok waktunya ya. Aku pinginnya semua reading di tempatku itu timeless, jadi kapanpun kamu nemukan video ini ya berarti kamu saat itu adalah waktunya kamu untuk mendapatkan atau menerima pesan ini. Oke. Ya, kalau dari ini ya, yang pertama aku mau yang elemen tanah dulu. Ada Virgo, Capricorn sama Taurus. Nah, nanti setelah video penjelasan ini silahkan ke timestamp zodiak masing-masing ya. Nah, aku cuman mau bacain ya secara umum ya ketiga zodiak ini, yang elemen tanah untuk 3 bulan ke depan ya, sekitar 3 bulan ke depan. Di sini ada oracle, aku ngambil oracle, narik oracle, ada the drum, the cycle, sama the fire. Intinya ya, energi secara umum general 3 zodiak ini yang berunsur tanah itu adalah saat menjalani cycle ya. Kamu yang saat ini lagi healing, atau mungkin saat ini lagi menyelesaikan karma ya, ini saatnya kamu untuk menjalani kehidupan baru yang lebih baik. Jadi aku ngerasa di sini semangat kamu 3 bulan ke depan ini semakin besar, dan kamu bisa melewati masa-masa berat dalam hidupmu dengan baik, dan kemudian setelah itu ya, takdir yang akan berbicara. Kamu akan mendapatkan apa yang telah kamu lakukan sebelumnya, bahwa mungkin kamu dulu pernah melakukan kesalahan, terus kamu sudah diberikan semacam pembersihan ya, ujian yang cukup berat, tapi saat ini kamu sudah hampir selesai menjalani ujian itu. Nah, itu adalah saatnya kamu untuk mendapatkan kebahagiaan kembali. Oke. Secara umum seperti itu. Untuk lebih spesifiknya nanti kita lihat satu persatu per zodiak ya. Oke, gitu aja. Silakan disimak ya, siapa tahu ada pesan-pesan yang sangat berguna untukmu, atau kamu lagi membutuhkan pesan sesuatu gitu. Siapa tahu ada pesannya di video ini. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channelku, dan yang baru pertama kali nonton, silahkan di like, subscribe, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, setelah ini aku mau langsung ke zodiak selanjutnya, yaitu Capricorn ya, ke zodiak pertama maksudnya yaitu Capricorn. Oke, bye bye teman-teman. Buat kamu yang berzodiak Capricorn ya, di sini ada bukan pick a card ya. Jadi apa yang akan terjadi di hidupmu 3 bulan ke depan ya. 3 bulan itu ya semenjak kamu nonton video ini, dan nanti 3 bulan ke depannya gitu. Jadi video ini timeless ya, kamu kapanpun nonton ini ya itulah waktunya kamu butuh untuk mendengarkan pesan yang ada di video ini ya, bisa jadi seperti itu ya. Nah ya, biasanya seperti itu sih. Oke. Lanjut ya. Ini aku pakai 3 kartu ini. Nanti mungkin ada sesuatu yang perlu kamu waspadai mungkin ya, atau apa yang akan terjadi. Kita lihat kartunya gimana ya bicaranya, atau dia keluarnya apa, dan
mungkin ada pesan-pesan dari semesta ya nanti di akhir video. Oke. Aku pakai kartu ini ya, Lenormand ya, jadi aku lebih akan lebih mendalam ya kaitannya sama apa yang akan terjadi atau apa yang perlu diwaspadai. Itu kalau pakai kartu Lenormand akan lebih mendalam. Oke, langsung aja ya. Ini adalah kartu kamu ya, ini kamu, the Fish. Terus kemudian kalau Lenormand itu nggak dibaca terbalik ya, ada the Mountain, the Fox, oke, the Sheep, the Owl. Oke, aku geser ke sana nanti nggak kelihatan kayak. Ya. Ya, jadi cara bacanya ini yang terdekat ya. Yang terdekat ini adalah yang paling persenan terjadinya itu, intinya energi yang paling mempengaruhi itu yang terdekat ini ya. Oke. Ya. Kelihatan nggak ya? Nggak apa-apa lah, ntar. Oke. Ya, kalau nggak kelihatan ya ntar aku bacain aja ya biar tahu itu kartu apa. Ya. Untuk kamu yang berzodiak Capricorn, kondisi kamu saat ini tergambar seperti ini ya, the Fish ya. Jadi aku ngerasa ya, ini kan kartu Lenormand itu macam-macam ya, artinya atau maksudnya, maknanya. Cuman kalau di deck ini ya, bentar, miring ya. Oke, kalau di deck ini sih aku ngerasa bahwa kamu sedang mencari sesuatu hal yang mungkin dulu belum sempat kamu kerjakan atau belum sempat kamu urusi ya. Bisa jadi impian masa anak-anakmu ya, mungkin dulu kamu punya impian tertentu, terus kemudian harus terkubur begitu saja karena tuntutan kehidupan yang realitas kehidupan ya kan. Terus habis itu saat ini kamu kok tiba-tiba keinget lagi tentang impian masa kecilmu yang mungkin saat ini adalah saatnya yang tepat untuk kamu menggalinya lagi dan mungkin bisa mewujudkannya lagi ya. Ada kesempatan untuk itu atau kamu ada keinginan untuk itu ya. Ada kesempatan juga di sini, ada the Star, the Clock Tower, sama the Owls ini ya. Aku ngerasa bahwa ini the Ship juga, kamu ada perjalanan hidup ya. Kamu akan melakukan perjalanan hidup yang mungkin agak berbeda dari yang kemarin-kemarin ya. Sebelum kamu nonton video ini ya, setelah kamu nonton video ini dan nanti akan setelahnya ya, itu kamu seperti menjalani kehidupan yang baru. Kamu seperti menemukan sesuatu yang mungkin belum pernah kamu temukan sebelumnya. Dan ini ya bisa jadi impianmu di masa lalu itu akan terwujud gitu ya, akan kamu wujudkan dalam jangka waktu 3 bulan ini. Cuman ada the Mice, the Fox, sama the Mountain, sama the Cross ya, the Cross. 3 kartu ini katakanlah kartu yang perlu diwaspadai gitu ya. Yang perlu diwaspadai adalah kamu juga perlu menyeimbangkan kehidupan kamu ya, maksudnya
ketika kamu ngerasa bahwa ini saatnya untuk mewujudkan impian masa kecilmu, tapi kamu juga perlu menyiapkan hal-hal yang mungkin kamu tinggalkan atau yang kamu tinggalkan sementara gitu ya. Mungkin impianmu pengen pergi ke negara tertentu gitu ya kan dan karena ini kondisinya tidak memungkinkan, terus nanti dan sebelumnya belum ada kesempatan ke sana, terus akhirnya ini akan terwujud dalam waktu 3 bulan ke depan. Cuman satu ya, kamu perlu mencari waktu yang pas banget, dimana pekerjaan kamu, mungkin kamu pas kerja itu pekerjaan kamu udah selesai, kamu urusan yang lain-lain juga selesai ya. Jadi intinya jangan meninggalkan urusan di belakangmu saat kamu menggapai impian di masa kecilmu ini ya. The My sama The Fog itu mengindikasikan seperti itu. Ada lagi ya yang perlu kamu waspadai. Kemungkinan impian kamu ini ada orang-orang tertentu, orang terdekat kamu itu yang menghalang-halangi gitu ya. Bukan menghalang-halangi yang gimana ya, mungkin apa sih itu nggak penting, ngapain mikirin impian masa lalu, masa kecil, padahal sekarang kan yang penting realitas gitu. Mungkin ada lah selentingan orang-orang terdekatmu yang bicara seperti itu. Cuman kalau dari kartunya ini ya, karena di sini ada The Star juga sama The Ship, ya karena hati kamu bicara seperti itu ya, hati terdalam kamu bicara seperti itu ya, kalau aku sih lebih baik kamu ikuti aja. Karena apa? Itu adalah semacam alam bawah sadarmu itu yang mengetukmu kembali gitu ya. Nah, ada sisi dirimu di masa kecilmu itu yang belum selesai dan kamu harus menyelesaikannya. Intinya itu. Kalau nanti tidak diselesaikan ya, ini kan juga hampir mirip ya dengan kartu ini, dan kamu perlu menyelesaikan hutang lah, katakanlah hutang di masa kecilmu. Mungkin kamu belum sepenuhnya membahagiakan dirimu sendiri pada saat masa kecil. Nah, ini adalah saatnya kamu me time, kamu bahagiakan dirimu, kamu senangkan dirimu, kamu sayangi inner child kamu ya. Kasihan ya kalau misalkan inner child kamu itu terluka, itu akan berdampak kepada kehidupan sehari-hari kamu. Mungkin ada ya orang yang misalkan berumah tangga gitu, terus dia itu kayak semacam mungkin hal-hal tertentu itu nggak bisa diusik atau gampang tersinggung atau apa. Nah, coba dicek, kamu mungkin kadang tersinggungnya itu nggak tahu karena apa. Itu bisa jadi karena inner child yang terluka dan belum selesai, belum sembuh gitu ya. Nah, itu perlu dikorek-korek lagi, dan kalau mengkorek-korek hal-hal seperti itu cukup rumit ya, perlu pakai ilmu psikologi, psikoanalisa itu ya, pakai yang Jung sama Freud itu bisa kalau untuk mengorek-ngorek itu, mungkin lewat mimpi-mimpi yang kamu alami ya, seperti itu ya. Aku tapi nggak bicara ke arah situ. Mungkin kalau kamu memang resonate, kamu bisa kamu bisa private reading ya, akan lebih spesifik dan akan lebih mendalami sebenarnya ada nggak inner childmu itu yang masih terluka dan gimana cara mengatasinya gitu ya. Kan nggak mungkin kalau aku kasih di video seperti ini nggak akan bisa resonate ke semua orang, mungkin hanya beberapa aja yang resonate. Oke. Terus ada The Lady, The Answer, Lilies, The Snake, The Moon, The Whip, The Grave, di sini The Stock, di sini The Gentleman. Ya, aku ngerasa bahwa memang pada saat kamu mewujudkan impian pada masa kecilmu ini ya, kamu memang ada semacam tantangan rintangannya ada, tapi kamu perlu untuk survive ya, karena ini adalah waktunya, memang waktunya kamu untuk
katakanlah ya tadi melunasi utang pada masa kecilmu itu. Kamu mungkin pengen apa atau pengen kemana atau gimana ya, kamu yang tahu ya. Impian masa kecilmu yang sampai saat ini belum terwujud dan masih kamu ingat-ingat. Oke. Ya, yang perlu diwaspadai tadi mungkin ada beberapa orang yang nggak setuju atau nggak mendukung tujuan kamu ya. Sarannya dari kartunya maju terus, pantang mundur ya, meskipun ada banyak kendala atau mungkin harus tertunda mungkin ya waktunya, tapi sebisa mungkin kamu mencari penyelesaian masalah itu dan kamu segera untuk menunaikan ini, karena ini adalah alarm ya dari alam bawah sadarmu dan harus kamu tunaikan. Kalau tidak, dia akan ke situ terus, siklusnya itu terus gitu loh. Kalau sesuatu yang belum selesai terus kamu pendam, ya itu nanti kemudian suatu saat akan keluar lagi. Kamu akan menemui kehidupan yang seperti dulu lagi. Nanti kalau kamu pendam, nggak kamu selesai, gitu lagi gitu. Jadi hidupmu nggak akan nambah-nambah ilmu ya, nggak nambah wawasan, juga nggak nambah kedewasaan gitu ya. Oke. Mungkin ini aja. Terus aku lihat pesan semesta ya untuk kamu. Mungkin dari situ bisa sebagai ya namanya apa yang perlu kamu waspadai, kan berarti kamu bisa mencegah hal-hal yang mungkin bisa mencegah ya, atau paling tidak meminimalisir mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi gitu ya. Di sini ada oracle ya, untuk kamu yang zodiak Capricorn. Oke. Dan ya dari oracle ini akan terlihat pesan semesta yang pas untuk permasalahan kamu atau sesuatu yang perlu diwaspadai dari kartu sebelumnya ya yang pakai Lenormand itu. Oke. Ini ada oracle dan ini ada tarotnya ya. Kita lihat dulu, maksudnya aku shuffle dulu sampai selesai ya. Nanti aku bacain satu-satu. Sorry ya kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang request tapi mungkin belum aku bikinin ya, mungkin belum sempat, atau mungkin yang nggak aku bikinin ya bukan berarti aku nggak mau bikinin request kalian, tapi namanya request reading general ya, aku ngambil yang general. Kalau itu spesifik aku nggak bisa bikin kartu atau pick a card atau apalah video yang sifatnya spesifik. Jadi kalau yang pengen spesifik silakan private reading kalau ngerasa cocok. Kalau nggak ngerasa cocok ya cari yang lain gitu. Jadi aku sih lebih baik ikuti kata hatimu aja gitu, yang nyamannya yang mana. Oke. Ya. Iya. Tadi kartu Lenormand-nya kan kamu saatnya kamu untuk mencintai dirimu sendiri, saatnya kamu menyenangkan dirimu sendiri dan menunaikan pesan dari alam bawah sadar kamu atau alarm dari alam bawah sadarmu untuk menunaikan itu. Dan di sini ada the beloved ya, the beloved, the gatherer, sama the sacrifice. Jadi ini adalah yang aku bilang di awal tadi ya, kan aku baru nyafal ini ya, dan itu cocok bahwa ada semacam teriakan gitu ya dari alam bawah sadarmu, ya itu tadi. Kalau aku ngerasa ini inner child yang belum selesai lah, intinya masih terluka di alam bawah sadar, dan ini perlu kamu, ada sponsor ya, sponsorku banyak banget yang terluka dan ini perlu kamu atasi gitu ya, pesan dari alam bawah sadar kamu. Nah terus di sini ada the gatherer ya, kamu perlu menjadi penghubung antara inner child kamu, realitas
ya antara dua itu, dan kamu perlu menjadikan mensinkronkan mereka gitu loh. Nanti kalau setelah sinkron, maka permasalahan-permasalahan kamu yang mungkin kamu bertanya-tanya kenapa aku seperti ini, kenapa kamu mungkin tersandung masalah tertentu, ya karena ada sesuatu yang belum selesai gitu loh di alam bawah sadar lah katakanlah. Dan alam bawah sadar itu tercipta semenjak kamu dalam kandungan ya, neonatal ya. Jadi sebelum kelahiran itu kamu sudah merekam memori-memori masuk ke dalam alam bawah sadar melalui ibu kamu gitu. Nah, terus di sini ada kartu konfirmasinya, the Fool, Five of Wands, King of Pentacles, the Magician, the Empress, King of Swords, the Hierophant. Ya, dimulai dari the Fool karena itu adalah impian masa lalu atau masa kecil ya. Jadi kamu perlu ya mulai aja gitu, mulai aja untuk menunaikan itu ya, karena kamu mampu ya, kamu punya kemampuan untuk itu. The Empress ini juga ada kemampuan apa namanya ya, intinya kamu sudah saatnya untuk menunaikan hal itu, karena ya itu menjadi salah satu bagian dari cycle kamu ya, salah satu bagian dari cycle kamu, bahwa setelah kamu menyelesaikan urusan-urusan yang kaitannya dengan realitas itu, ini adalah saat yang tepat kamu mengurusi dirimu sendiri, alam bawah sadarmu. Ya mungkin orang kadang mikir buat apa itu, nggak penting. Sebenarnya penting, karena akar dari masalah manusia kan kebanyakan juga dari alam bawah sadar ya, karena nggak sadar kan ngelakuinnya, sadarnya setelah selesai baru sadar. Nah itu karena kemungkinan juga dari akar masalahnya dari alam bawah sadar yang terbentuk semenjak usia neonatal sampai dewasa gitu. Jadi berani aja ya, seperti the Fool ini kan kayak depannya jurang aja santai ya, ya nggak gitu juga, tapi maksudnya kamu apa namanya, jangan mengekspektasikan sesuatu hal atau berpikir negatif, jalan aja pokoknya ya, nanti pasti akan ada apa kejelasan dan akan ada dilancarkan, intinya itu. Oke. Mungkin itu aja ya buat teman-teman yang apa namanya zodiaknya Capricorn ya. Kita mungkin ketemu di video selanjutnya atau di zodiak selanjutnya yang masih elemen tanah. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channelku. Bagi kalian yang baru pertama kali lihat channel ini, silahkan di like, subscribe, komen positif, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Selamat datang lagi di channelku ya, Awang Jantarot. Yang video ini ya, ini khusus untuk zodiak apa namanya, apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan, atau mungkin apa yang perlu diwaspadai ya, dan juga pesan semesta untuk kamu zodiak Taurus ya. Nanti yang zodiak elemen tanah lainnya ada ya dalam satu video ini, mungkin nanti silahkan lihat di timestamp ya. Oke. Mungkin langsung aja ya, aku shuffle kartunya, aku pakai kartu Lenormand ya. Jadi untuk lebih mengetahui kira-kira apa yang perlu kamu waspadai di 3 bulan ke depan ini timeless. Jadi nggak hanya khusus untuk aku upload video ini ya, tapi pada saat kamu nonton ini gitu. Dan kenapa aku bikin timeless, karena biasanya kamu ngekliknya itu kapan, nah itu adalah saat yang tepat kamu untuk mendapatkan pesan atau ya mendapatkan pesan atau petunjuk gitu ya. Makanya aku nggak suka yang video-video apa namanya, aku ya maksudnya di videoku nggak suka yang ya nanti Oktober gimana, enggak, aku pengennya timeless. Oke. Ya kita lihat kamu 3 bulan ke depan dan mungkin apa yang perlu diwaspadai dan apa yang akan terjadi ya. Kita lihat, mungkin bisa di ini dulu, dicek
dicegah ya mungkin kalau ada, atau dikurangi lah dampaknya. Ya, ini kamu The Mountain. Semakin dekat kartunya ya dengan kartu kamu yang saat ini, maka oke, akan semakin ini besar kemungkinan terjadinya, besar ya. Miring ternyata. Oke. Nanti aku bacain aja ya biar nggak bisa soalnya. Ya, kartunya ada The Mountain ya. Kamu mungkin saat ini kamu lagi, pada saat kamu mengklik video ini ya, kamu mungkin lagi merasa blok, ada sesuatu yang mungkin tertutupi, atau kamu merasa ada sesuatu yang menutupi ya, intinya itu ya. Atau mungkin kamu ngerasa jalan kamu itu terhalang oleh sesuatu. Nah, kita lihat di sekeliling kamu ya, apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan. Di sini ada The Key. Intinya apa yang menjadi penghalang atau yang menutupi kamu, yang kamu rasakan ini saat ini ya, akhir-akhir ini, itu akan ada akan ada jawaban ya, ada jawaban. Dan ya, ini The Key dan di sini rumah. Jadi semacam kamu menemukan solusi atas, atau petunjuk ya, jawaban atau kejelasan atas perasaanmu yang mengganjal beberapa waktu ini ya. Kalau aku ngerasa di sini ya, mungkin ada, meskipun ada kartu The Bear ini kan kartu keberuntungan ya, tapi aku ngerasanya di deck ini ya, di bawahnya di sini ada The Sun ya. Jadi intinya apa yang terjadi di dunia ini itu sudah ada yang menentukan ya. Meskipun kita memang diberikan hak untuk mengubah itu. Kita memang apabila kita tidak mau berusaha, maka nasib kita juga nggak akan berubah. Tapi ya, perlu diingat, mau bagaimanapun ya, ada saat-saat tertentu yang itu adalah sentuhan dari kuasa Tuhan ya, kuasa Sang Pencipta. Dan itu kita nggak tahu sentuhan itu ada di mana, di bagian hidup kita yang mana ya kan. Nah, itu dirahasiakan ya, karena memang dirahasiakan itu biar kita mau berusaha dulu, kita mau berjalan dulu, memulai dulu gitu. Dan ya, kalau misalkan sesuatu yang rahasia itu atau ketentuannya Sang Pencipta yang harus terjadi, ya kita sebagai manusia, sehebat apapun kekuatan spiritualnya, nggak akan bisa menghalangi, nggak akan bisa melakukan apa-apa gitu ya. Kalau dari kartunya ini, kemungkinan kamu akan mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan ya. Maksudnya ya dilihat aja nanti ke depannya gimana. Dan aku rasanya kayak kamu mungkin kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam hidupmu ya. Mungkin memang sudah saatnya seperti itu, dan itu menjadi sebuah pendewasaan bagi kamu. Bukan berarti itu hal yang buruk ya. Di sini ada kartu The Grave ya. Aku ngerasa bahwa mungkin kehilangannya ada kemungkinan, mungkin salah satu orang terdekatmu itu akan dipanggil
oleh Sang Pencipta. Ya bukan berarti kematian itu hal yang buruk atau kematian itu hal yang negatif ya, tidak menyenangkan, enggak, tapi itu adalah sebuah siklus. Orang yang hidup itu pasti akan mati. Tumbuhan itu dia akan tumbuh, kemudian setelah tumbuh lama-kelamaan menjadi layu dan kembali lagi ke tanah. Jadi seperti itu kehidupan, seperti ini ya, muter gitu, kayak rantai gitu yang terhubung satu sama lain, muter. Dan ya memang harus seperti itu. Mungkin memang berat ya mungkin ganjalan di hatimu itu seperti, karena jawabannya adalah itu mungkin berat, tapi kamu perlu mengubah mindset ya, bahwa kamu ketika orang terdekat kamu itu dipanggil Sang Pencipta, bukan berarti kamu ditinggalkan, enggak ya. Dia lebih dulu menghadap Sang Maha Pencipta dan lebih dulu kembali gitu loh. Saatnya kembali, dan kamu meskipun orang terdekatmu itu ada di sana, di alam lain yang kita nggak bisa ngerasain, kita nggak bisa ngelihat, tapi tetap terhubung gitu loh. Alam semesta ini kan saling terhubung satu sama lain partikelnya ya. Kita lihat kayak gini ya, aku bikin video di tempat tinggalku, sedangkan kamu yang nonton kan dari daerah mana-mana, banyak sekali. Nah seperti itu kan bukti bahwa alam semesta ini sebenarnya saling terhubung gitu. Dan mungkin kamu juga nggak sengaja nemu video ini, nah itu juga semacam seperti sinyal ya dari alam semesta bahwa hatimu mungkin bertanya-tanya tentang sesuatu, dan ternyata ada jawabannya di sini, mungkin seperti itu. Atau mungkin kamu nggak sengaja lihat video apa terus gimana, seperti itu ya. Itu bukti bahwa kita saling terhubung, dan bukti bahwa Sang Pencipta itu ada, bahwa Sang Pencipta itu ada di mana-mana, dan beliau tidak tidur, beliau tidak pernah lelah untuk menyayangi dan juga memperhatikan makhluknya gitu ya. Jadi intinya ini adalah kehilangan, ini adalah kunci utama topik utama di sini itu ya, kamu kehilangan ini karena ya untuk pembelajaran hidupmu, dan kamu perlu naik ke level yang selanjutnya. Jiwa kamu perlu bertumbuh, dan bertumbuhnya lewat berbagai macam. Sedangkan kamu yang nonton video ini, kamu yang Taurus itu ya karena itu tadi ya, kehilangan orang yang kamu sayang. Ya mungkin berat, tapi kamu harus menjalani, karena kalau kamu menolaknya ya nggak akan selesai, dia akan menumpuk di situ. Suatu saat lagi, berapa tahun lagi, kamu akan mendapatkan kejadian yang sama lagi. Kamu harus belajar lagi. Kalau kamu nggak nerima, nanti seperti itu lagi ya. Masa mau mendok di kelas 5 SD kan ya nggak mungkin ya. Kita hidup fisik kita semakin tua ya, kalau bisa pikiran kita, hati kita, jiwa kita juga bertumbuh. Oke? Kita langsung menuju ke pesan alam semesta ya. Pakai kartu oracle-nya ya. Buat kamu yang Taurus, kita lihat pesan alam semestanya apa, mungkin yang bisa menanggulangi hal itu, atau apa yang bisa melipur laramu mungkin ya, karena kehilangan orang yang disayang itu itu ujian yang sangat-sangat berat. Oke, Tree of Life ya, nyambung ya dari bacaan yang tadi. Tree of Life, pohon kehidupan ya. Intinya pohon kehidupan ini bahwa akarnya pohon itu kan ada di tanah dan dia menjulang ke langit. Meskipun dia sampai ke langit atas, tapi dia itu ke tanah gitu loh. Dia tetap terikat dengan tanah. Sedangkan pohon itu kan juga siklusnya, dia dari kecil ya, mungkin dari biji, terus dia berkembang menjadi besar. Pada akhirnya ada saatnya pohon itu mati dan digantikan dengan generasi pohon yang selanjutnya. Jadi seperti itu. Tapi bukan berarti hilang sama sekali, enggak, tapi akan menjadi bagian dari bumi itu,
pohon yang mati itu jadi pupuk dan pupuknya itu diserap oleh pohon selanjutnya. Nah seperti itu ya, sama seperti manusia juga, kita tetap terhubung dengan orang-orang atau mbah-mbah kita dulu atau keturunan kita ya, kita tetap terhubung meskipun kita belum pernah ketemu. Oke. Ya, karena ada kehilangan ya. Di sebaliknya itu pasti ada mendapatkan sesuatu yang baru ya. Bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan, dan bersamaan dengan kemudahan itu mungkin ada kesulitan di baliknya. Jadi seperti itu, kayak dua sisi mata uang ya, dan kita perlu menyikapinya itu dengan bijaksana. Jadi bukan berarti sesuatu yang sulit atau buruk itu sesungguhnya buruk banget, enggak, tapi sesuatu yang kelihatannya keberuntungan atau menyenangkan banget itu menyenangkan terus itu juga enggak ya. Jadi perlu seimbang ya. Ya intinya kalau lagi seneng nggak naik ke atas ya, nggak mumbul. Kalau lagi di bawah ya nggak sampai terpuruk kan gitu ya. Oke. Ada 2 of Wands, 4 of Wands, 5 of Cups, Ace of Swords, Queen of Wands, sama 2 of Pentacles. Bukan, ini 8 of Cups ya, Queen of Wands, 8 of Cups, 2 of Pentacles. Sorry, kadang-kadang gitu ada bukan blank ya, kayak diem sendiri gitu, lupa, terus kesadaranku entah kemana ya. Ya sorry ya kalau nanti kamu nontonnya aku agak gimana gitu. Oke, lanjut. Kalau dari kartu ini ya, ini tadi udah tak jelasin, ada the smoky mirror sama the owl. Owl itu terutama di kartu ini, di deck ini, aku merasa bahwa semacam kita itu sebenarnya diperhatikan terus ya. Ya bukan ya, dipantau, semacam dipantau 24 jam ya oleh Sang Pencipta. Bukan berarti memantau itu mau ayo kamu mau ngapain, ayo, enggak gitu. Cuman memantau untuk ya kapan kamu akan mendapatkan A, kapan kamu akan mendapatkan B, kapan kamu mendapatkan kebahagiaan, kapan kamu mendapatkan kesedihan, itu sudah diatur ya. Dan itu tidak akan bergeser dan tidak akan tergantikan oleh apapun. Jadi intinya misalkan kamu saatnya mendapatkan rezeki, mau ditolak bagaimanapun atau mungkin dihalang-halangi oleh seluruh makhluk di dunia ini, di muka bumi ini, rame ya, itu nggak akan bisa menghalangi ya kekuatan atau kekuasaan Allah ya, kekuasaan Tuhan Sang Pencipta. Jadi apa yang harus terjadi ya harus terjadi. Apa yang kamu mungkin merasa bahwa hidupmu kok gini-gini aja, hidupmu kok berat, coba mungkin kamu sudut pandangmu kurang luas, wawasanmu kurang luas. Bukan berarti yang kamu pikir itu menderita ya, itu belum tentu menderita beneran gitu loh. Ada ya, banyak ya, penderitaan itu sebenarnya perspektif. Oke. Pandangan aja, cara pandang aja. Kadang-kadang ada ya orang yang makanannya tiap hari itu tempe, tahu, ya kan, cuman pakai sambal bawang apa gitu ya, sederhana. Nah, itu ngerasa bahagia gitu ya. Ya, aku juga suka makanannya seperti itu ya, yang sederhana-sederhana gitu, tapi nggak ngerasa menderita tuh gitu ya, nggak merasa menderita. Ya bisa jadi orang ngelihat aku, wah kok kasihan banget ya, menderita banget ya hidupnya gini. Loh, enggak, padahal itu memang keinginanku untuk hidup, misalkan kesederhana, ya udah gitu loh, dan itu aku menikmati loh. Kan berarti penderitaan itu hanya cara pandang aja kan. Nah kadang-kadang kita ngelihat misalkan artis atau apa, orang yang kaya raya yang gini-gini, kita ngerasa bahwa wah itu kesenangan, itu kemujuran. Belum tentu
menurut mereka punya persepsi lain. Mungkin mereka ngerasa bahwa waduh aku kok nggak punya waktu mungkin ya, atau waduh kok banyak saingan bisnis, wah aku harus mengurus ini itu gini kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau kamu ya, khususnya yang nonton ini, ngerasa bahwa hidup kamu itu kayaknya stuck gini-gini aja, kok kayaknya kamu menderita terus ya, kamu ubah sudut pandangmu, kamu perluas wawasan kamu tentang arti atau makna penderitaan ya. Belum tentu ya orang yang tidur di atas alas tikar itu menderita, belum tentu. Menderita atau enggak itu rasanya di hati, bukan dari benda, harta benda atau dari fisik, enggak ya. Kamu perlu mempelajari lebih dalam tentang itu. Nanti kalau kamu udah menemukan itu, wah, mau kamu dicokoti nyamuk lah, atau kamu mau tidur di atas lantai lah, apalah, atau mungkin makan sederhana gimana ya, kamu akan merasakan enjoy aja, nikmat aja gitu, nggak merasa kayak gimana wong kamu udah ngerasa bahwa oh apapun yang diberikan oleh alam semesta itu adalah tanda kasih sayang alam semesta untukku kan gitu ya kan ya. Kamu perlu lebih dalam lagi ya, memahami makna penderitaan ya. Mungkin kamu ngerasa kehilangan itu sebuah penderitaan, belum tentu ya. Coba kamu belajar lagi, kamu gali lagi apa sih di balik ini gitu ya. Kamu cari hal yang menyenangkan atau hal yang bisa kamu nikmati ya dari penderitaan itu gitu ya. Oke, mungkin itu aja, terlalu panjang nanti ya. Kalau kamu ngerasa kurang ini bisa kamu private reading ya, karena aku nggak pengen reading terlalu dalam di general reading, karena general ya takutnya nanti kalau terlalu dalam itu malah nggak bisa nyampe pesannya ya, karena banyak orang yang intinya aku ngambil energi dari banyak orang. Kalau mau kamu aja yang keambil energinya berarti private reading. Cuman itu kalau kamu ngerasa butuh aja ya, kalau belum ya mending nanti aja kalau pas butuh. Oke, itu aja ya. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih kamu yang udah support channel ini, dan bagi kamu yang pertama kali nonton silahkan di like, subscribe, share, dan juga komen positif jika kamu merasa video ini bermanfaat. Oke ya, gitu aja ya, bye bye. Di video kali ini ya aku bikin tentang zodiak ya, baru ini ya aku bikin zodiak. Aku pinginnya zodiak itu timeless juga, semua di videoku pinginnya timeless ya, jadi biar kamu yang baru nemuin mungkin 1 tahun lagi ya kan dari aku bikin atau upload video ini tetap bisa berlaku gitu ya, masih bisa berlaku sampai kapanpun ya, semoga resonate. Nah ini akan berlaku semenjak kamu nonton video ini sampai sekitar 3 bulan ke depan. Judulnya adalah apa kabar yang akan kamu dapatkan ke depannya gitu ya, dalam waktu dekat. Ini khusus untuk yang video ini khusus untuk zodiak Virgo ya, buat kamu para Virgo nggak ada salahnya nonton ini ya. Kita shuffle kartunya satu persatu ya. Aku pakai Lenormand ya, jadi biar lebih akurat untuk menganalisa keadaan yang mungkin akan terjadi beberapa bulan ke depan ya buat kamu Virgo. Misalkan konsentrasi, mungkin nanti akan ada pesan semesta juga ya. Oke, ini kartu kamu. Oh ya, The Gentleman. Kalau kamu yang nonton ini laki-laki ya berarti kamu adalah The Gentleman, tapi kalau kamu yang nonton perempuan berarti ada laki-laki yang ada kaitannya denganmu. Oke, The Mice. Ya, Lenormand ini modelnya kartu yang terdekat itulah yang paling kartu terdekat itulah yang paling berapa persen untuk terjadinya itu tinggi. Oke, kita lihat.
Oke, kita lihat lagi. Ya, kelihatan nggak? Oke, aku geser dulu yang ini. Aku jelasin ya. Ini maksudnya gimana kok dijejer-jejer nih. Nggak kelihatan ya yang atas ya. Aduh. Ntar. Ya, apa-apa lah, nanti aku jelasin. Oke, dari kartunya ya, apa yang kemungkinan yang akan terjadi kepada kamu para Virgo sekitar 3 bulan mendatang ya. Kalau dari kartunya ini ya, The Gentleman, mungkin kalau kamu yang nonton ini laki-laki ya berarti ini kamu sendiri, tapi kalau ini yang nonton perempuan berarti sangat berkaitan erat dengan laki-laki yang saat ini sedang dekat denganmu atau terkoneksi denganmu. Di sini ada the mice yang terdekat ya. Aku lihat sisi yang terdekat dulu. Ada the mice, the fox, the snake, buckwheat, the locket, the bear, whip, the owl. Kalau dari kartunya ya, meskipun ada kartu negatif di sini, cuman masih ada kartu positifnya ya. Masih ada kartu positifnya sehingga the bear, the owl, sama the buckwheat ini kemungkinan kartu positif ya. Cuman ini ya, ini yang perlu diwaspadai. Jadi karena di sini ada the fox, the mice ya. The fox sama the mice ini hati-hati terhadap orang yang akan bernegosiasi denganmu ya. Perlu diteliti lagi. Kemungkinan besar ada seseorang yang mungkin ingin mengambil situasi atau memanfaatkan situasi yang saat ini sedang kamu alami ya. Itu yang perlu di warning. Ini juga sama ya, ada orang yang mungkin ingin ya, punya keinginan untuk berbuat tidak baik lah terhadap kamu ya. Itu kamu perlu hati-hati lagi, intinya kamu perlu konsentrasi lagi, perlu kebijaksanaan ya dalam menghadapi segala sesuatu, dan perlu diteliti lebih dalam lagi ya dalam melakukan deal dengan orang lain, atau mungkin ada kaitannya dengan kayak semacam ya komunikasi, atau mungkin kerjasama ya, bisa jadi ya. Nah, kartu yang ada di luar sini ya, ada the dog, the journal, the child. Yang ini the rider, the clover, the house. Kartu ini cenderung positif ya, jadi memberikan sedikit keberuntungan. Jadi mungkin dengan kamu aware ya, maka keberuntungan yang kamu dapat ini ya, meskipun agak jauh ya, itu bisa mengurangi dampak dari ini ya kalau kamu aware ya. Oke. Terus mungkin akan ada kabar ya, the journal juga ini ya, di sini sama the lilies mungkin akan ada kabar, the rider juga ya. Intinya akan ada sesuatu yang clear gitu ya. Dalam waktu sekitar 3 bulan ke depan ini akan ada sesuatu yang clear, atau sesuatu yang yang selama ini mungkin masih membayangi pikiranmu, itu akan sedikit demi sedikit terlihat jelas. Terus ada the guardian, the ring, sama the lady. Oke. Kita lihat ya, di sini the gentleman-nya di tengah, di sana the lady, yang di sini the ring. Kemungkinan besar kamu akan ada koneksi hubungan yang mungkin serius ya. Aku ngerasanya serius, tapi masih agak lama ya,
mungkin setelah 3 bulan kamu nonton ini, mungkin akan ada kesempatan menjalin hubungan yang lebih serius untuk kamu yang zodiaknya Virgo. Oke, mungkin kita perlu kita perlu lihat pesan semesta untuk kamu ya, mungkin untuk menanggulangi apa yang terjadi tadi ya. Ini langsung aku ini karena nggak cukup tempatnya ya. Pesan semesta buat kamu, mungkin apa yang perlu kamu lakukan untuk mengurangi hal-hal negatif yang akan terjadi ke depannya ya. Ya kan semua hal itu bisa dikurangi ya dampaknya. The Seer ini enggak kebanyakan. The Beloved, The Corn. Oke. Aku shuffle dulu kartu konfirmasinya. Tarot ya biar lebih nih ya. Oke, kita lihat The Sun ya. Ada harapan ya, maksudnya ada ya, kartu The Sun ini positif ya. Nah, sebenarnya semua kartu itu positif. Nah, karena kartu yang negatif itu pun juga tujuannya untuk mendidik atau mendewasakan lah. Oke, The Hierophant. Enggak. Three of Wands ya, muncul lagi ya di sini. Tadi kan aku udah nyebutin akan ada sesuatu yang clear gitu ya. Apa yang mungkin masih membayangimu kemarin itu clear sebentar lagi ya, dalam waktu dekat. Terus ada The Hierophant, bisa jadi ada kartu pernikahan ya. Maksudnya bisa jadi ada ikatan pernikahan ya. Tadi kan udah aku sebutin. Ada The Lady, the Ring tadi ya, sama The Sun ya. Akan ada kehangatan yang kaitannya dengan perasaan ya. Juga keuangan, kamu akan mengalami ya kepuasan lah intinya, meskipun tidak 100%, tapi akan ada kepuasan di sini. Oke ya, muncul ya. Oke. The Beloved, kan ini jelas ya apa yang akan terjadi padamu ya dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Ini jelas cinta ya, meskipun mungkin kalau untuk kondisi deal dengan seseorang agak perlu diwaspadai ya, yang kaitannya dengan pekerjaan, tapi yang kaitannya dengan percintaan ada keberuntungan ya. Mungkin kalau kamu saat ini lagi dekat dengan seseorang, entah kamu cewek atau cowok ya, ini adalah saat yang tepat, atau saat kamu nonton ini sampai 3 bulan ke depan itu saat yang tepat untuk menjalin hubungan baru, karena keberuntungannya bagus di situ. Oke. Sarannya juga ya, perlu hati-hati, kamu perlu evaluasi, jangan cepet-cepet menerima deal atau menerima tawaran kontrak atau tawaran kerja. Oke. Itu aja ya. Mungkin kita ketemu di video-video selanjutnya, atau dengan topik-topik yang ya semoga bermanfaat ya untuk untuk kalian ya. Aku akhiri aja ya, semoga akan ada kabar baik untuk kamu yang berzodiak Virgo. Oke, gitu aja, bye bye.